Kalau dilihat cara main tim nasional Indonesia U23 waktu Piala AFF, saudara-saudara, saya kok ragu ya. Ragu sekali tim ini akan bisa lolos ke Piala Asia U23. Ragu kalau tim ini bisa mengatasi Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 nanti bulan September di Sidoarjo, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat permainannya ya butuh peningkatan lah, saudara-saudara lah. Butuh peningkatan untuk kita bisa lolos, saudara-saudara. Berat ini kayaknya. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, sejujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, PSSI telah merilis penjualan tiket untuk kualifikasi Piala Asia U23 tanggal 3, tanggal 6, tanggal 9 September 2025, saudara-saudara, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Silahkan penjualan tiketnya itu akan mulai dibuka tanggal 21 Agustus 2025. Kalau Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya, di Sidoarjo, di Jawa Timur, silahkan dibeli tiketnya. Dukung perjuangan tim nasional Indonesia U23, dukung perjuangannya pasukannya Gerard Vandenberg untuk bertanding menghadapi Laos, menghadapi Makau, dan menghadapi Korea Selatan. Tanggal 3 melawan Laos, tanggal 6 melawan Makau, dan tanggal 9 melawan Korea Selatan. Itu tim ini, tim nasional U23 ini butuh dukungan. Butuh dukungan karena itu menjadi satu-satunya modal. Mohon maaf ini ya, mohon maaf ya Pak Gerald Vandenberg ya, mohon maaf ya. Ini tim nasional Indonesia U23 ini di kualifikasi Piala Asia U23 ini nanti dia hanya punya satu-satunya senjata, satu-satunya amunisi yang berpotensi menyulitkan lawan itu ya hanya supporter. Itu saja. Kalau kita bicara dari segi permainan, ya mohon maaf ini sekali lagi ya, mohon maaf ini saya pesimistis karena kita butuh secara teknik itu kita butuh perbaikan dalam waktu singkat. Dalam waktu sebulan ya saya nggak tahu ya apakah bisa gaya bermainnya itu berubah atau tidak, cara memegang bolanya itu berubah atau tidak, karena ini waktunya cukup pendek, saudara, dan itu sudah merupakan filosofi permainannya Gerard Vandenberg itu seperti itu. Pegang bola, ball possession terlalu lama, umpan dari belakang, tengah, balik lagi ke belakang, tengah lagi ke kanan, ke kiri, kanan kiri, sayap belakang lagi, mundur lagi, maju, begitu terus. Tidak ada keberanian untuk menyerang, tidak ada keberanian untuk membongkar pertahanan lawan, tidak ada keberanian untuk melakukan eksekusi, tidak ada keberanian untuk melakukan manuver dari kanan, dari kiri, tidak ada keberanian dari teropas, tidak ada keberanian untuk jadi ini saya rasa dari segi teknis berat, sehingga ya harapan satu-satunya tim nasional Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 ya kita butuh dukungan supporter dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, dari Surabaya, dari Gresik, dari Tuban, Lamongan, Mojokerto, dan sekitar dari Madura. Itu saja, saudara-saudara. Bukan asal bicara, saudara-saudara. Saya bukan asal bicara. Kita lihat sajalah hasil pertandingan waktu Piala AFF U23. Walaupun sekali lagi ya itu bukan juga jaminan bahwa nanti tim nasional kita U23 itu akan main seperti itu nanti waktu di kualifikasi Piala Asia, itu bukan jaminan juga. Tetapi setidaknya kalau kita melihat pertandingan waktu itu kan
Butuh banyak perbaikan, saudara-saudara. Butuh banyak perbaikan, khususnya dalam hal keberanian menyerang. Keberanian menyerang, saudara-saudara. Kalau udah ball possession, ya gampang lah ya bukan gampang. Ya pokoknya ball possession kita sudah ya unggul lah. Umpan passing kanan kiri muter-muter nggak jelas kayak gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah penyelesaian, eksekusi, keberanian itu terlihat sekali, saudara. Terlihat sekali, yang nggak tahu ya itu taktik dan strateginya pelatih kayak begitu memang. Jadi itu berawal dari pelatih. Jadi itu faktornya adalah faktor pelatih. Tinggal pelatih bagaimana. Karena ya terlihat sekali, saudara-saudara, waktu final Piala AFF U23 waktu kita melawan Vietnam itu kita seharusnya menyerang, kita justru tertahan. Bola itu jadi aliran bola itu seperti tertahan gitu loh, saudara-saudara. Berat untuk mengalir itu berat. Saya nggak tahu itu pasti adalah instruksi dari pelatih seperti itu, dan itu harus dirubah. Kalau kita mau menang ya nggak bisa ball possession itu, eranya ball possession itu sudah selesai, saudara-saudara. Sudah selesai seiring kepergian Lionel Messi ke Inter Miami, seiring dengan bubarnya generasinya Xavi Hernandez, Iniesta, Cesc Fabregas, Xabi Alonso itu sudah pada pensiun, sudah pada jadi pelatih ya. Itu sudah selesai era tiki taka, era ball possession. Jadi sekarang eranya adalah direct football, attacking football, pokoknya strike lah, menyerang dengan tanpa perlu ball possession 20%, tetapi kalau punya peluang tiga peluang yang on target dan tiganya menjadi gol, itu kan jauh lebih bagus daripada Anda punya ball possession 70%. Di Piala Asia U23 ini nanti nggak akan mudah kalau kita mau lolos, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita ini kan nanti ada 11 grup, saudara-saudara. 11 grup. Grup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Dan yang akan lolos ke Piala Asia U23 itu 15 tim plus tuan rumahnya Arab Saudi, saudara. Jadi 16. Nah, dari 15 tim ini, saudara-saudara, itu didapatkan dari 11 juara grup. 11 juara grup itu akan otomatis lolos. Dan plus 4 runner up terbaik. 4 runner up terbaik dari 11 grup. Jadi berapa itu? Nggak ada setengahnya, saudara-saudara. Nggak ada setengahnya itu akan lolos. Jadi ini benar-benar berat secara hitung-hitungan. Benar-benar runner up-nya pun itu harus benar-benar ya poinnya paling banyak, selisih golnya juga paling bagus, saudara-saudara. Ini berat, makanya saya bilang berat sekali, saudara. Kita lihat saja di grup A, saudara-saudara. Itu ada Jordania, ada Turkmenistan, ada Cina Taipei, ada Bhutan. Kemudian di grup B ada Jepang, Kuwait, Myanmar, Afghanistan. Di grup C ada Vietnam, Yaman, Singapura, Bangladesh. Grup D ada Australia, China, People Republic, Timor Leste, dan Northern Mariana Island. Kemudian di grup E ada Uzbekistan, Palestina, Kyrgyzstan, dan Sri Lanka, saudara-saudara. Kemudian di grup F ada Thailand, Malaysia, Lebanon, dan Mongolia. Di grup G ada Irak, Kamboja, Oman, Pakistan. Di grup H ada Qatar, Bahrain, India, Brunei Darussalam. Di grup I ada Uni Emirat Arab, Iran, Hong Kong, Guam. Di grup J ada Korea, Indonesia, Laos, dan Macau. Sementara di grup K ada Tajikistan, Syria, Filipina, dan Nepal. Itu adalah 11 grup. Dan kalau melihat ya juara-juara grupnya itu otomatis lolos. Peringkat 4 peringkat terbaik itu akan jadi kalau Indonesia mau jadi juara grup ya harus menang. Memenangkan semua pertandingannya. Laos, Macau, kemudian Korea Selatan harus digasak, dihabisin. Tetapi kalau kita melihat Korea ya berat. Teori, saudara-saudara, prediksi saya sih kita akan mudah lah. Ya nggak mudah ya, pokoknya akan bisa mengalahkan Laos, akan bisa mengalahkan Macau. Mungkin Macau, Laos mungkin kita bisa mendapatkan skor di atas 3 gol. Mungkin 3-0, 3-0, 4-0 kayak begitu seharusnya idealnya. Nanti melawan Korea Selatan ini yang menjadi permasalahannya. Apakah kita bisa menang atau kita bermain seri? Kalau kita mau lolos ya kita harus menang. Lolos otomatis kita harus menang. Kalau kita menang melawan Korea Selatan, 3 pertandingan kita menang, 9 poin selesai.
sudah kita juara grup J, saudara. Tetapi kalaupun kita kesulitan melawan Korea, setidaknya imbang. Nanti kalau kita misalnya bisa imbang, ya bisa jadi Indonesia dan Korea Selatan akan lolos. Salah satunya akan menjadi runner up terbaik, satu dari 4 runner up terbaik yang nanti akan hitung-hitungan poin, hitung-hitungan selisih gol. Tetapi ya kalau kalah ya berat, saudara-saudara. Kalau kalah itu berat. Jadi makanya saya bilang, ya jangan sampai kalah lah. Itu kalau kalah berat, kalau kalah ya berarti kan otomatis akan dilihat dari grup lain. Nah, untuk lolos sebagai runner up akan dilihat grup lain ya. Kalau grup lain sudah ada yang bisa dapat 7 poin, ya selesai. Selesai. Jadi paling aman itu 7 poin, saudara-saudara. Paling aman itu 7 poin, super aman itu 9 poin. Kalau 9 poin otomatis lolos, kalau 7 poin ya kita akan hitung-hitungan dengan grup lain, nanti akan dilihat selisih golnya bagaimana, akan dilihat fair play-nya itu bagaimana, jumlah kartu kuningnya berapa, jumlah kartu merahnya berapa. Ya kayak begitu. Jadi intinya adalah tidak boleh kita kalah melawan tidak boleh kalah lah dalam 3 pertandingan ini. 2 kali menang, 1 kali seri, saya rasa udah cukup. Kalau alhamdulillah, syukur-syukur bisa menang 3 pertandingan, menang 9 poin. Walaupun itu utama kita adalah Korea Selatan, saudara-saudara. Korea Selatan ini dilatih oleh Lee Min Sung. Pelatihnya adalah Lee Min Sung dengan dibantu oleh Yeom Ki-hun. Dan Football Association Korea Football Association, presidennya itu sudah meminta Shin Tae-yong untuk menjadi manajer tim, mendampingi tim ini pergi ke Sidoarjo, saudara-saudara. Nah, itu berat, dan mereka juga sudah mulai menggelar pemusatan latihan dalam beberapa tahap sejak bulan Juli, saudara-saudara. Bulan Juni, bulan Juli, kemudian sekarang ini mereka sudah memanggil pemain lagi untuk pemusatan latihan terakhir sebelum berangkat ke Indonesia, saudara. Dan pemain-pemainnya juga cukup bagus-bagus, saudara. Mereka memanggil banyak sekali pemain muda usia 22, 21. Wah, banyaklah saudara-saudara itu mereka pemain-pemainnya. Sementara Indonesia sendiri, saudara-saudara, Indonesia itu tulang punggungnya, backbone-nya adalah pemain yang kemarin tampil di Piala AFF U23, saudara-saudara. Pemain seperti Ardiansyah itu juga masih akan diberi kesempatan. Dava Fasya, kemudian Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang. Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Kade Arel Priyatna, Doniti Pramukas, Alfahrezi Buffon, Brandon Suneman. Itu beberapa pemain. Frankie Misah, Ahmad Maulana Syarif di belakang itu mereka. Kemudian Robi Darwis, Tony Firmansyah, Raihan Hanan, kemudian Arkan Fikri, Dominikus Dion, Firman Juliansyah, Victor Detam, Yardan Yafi, Rahmat Arjuna, Hoki Caraka, Altaf Indi, John Shraven. Itu adalah sejumlah pemain yang diberi kesempatan untuk bermain memperkuat tim nasional. Dan walaupun ini tidak dalam kalender FIFA, itu tidak akan banyak kesulitan, saudara-saudara, karena pemain-pemain ini yang dipanggil ini juga bukan pemain inti, bukan pemain utama di klub Liga Super League Indonesia. Saran saya adalah jika tim nasional ini mau lolos, ubah gaya bermain. Ini harus benar-benar ubah gaya bermain lah. Filosofi yang diterapkan Gerard van der Burg saya rasa nggak cocok lah, saudara-saudara. Nggak cocok karena terlalu muter-muter, nggak karuan, nggak jelas. Nggak jelas. Ini kita butuh adalah gol, butuh menang. Dan sebenarnya dari kualitas pemainnya itu sudah cukup. Karena pemain ini sebenarnya timnya ini itu sudah lama terbentuk. Nah, mereka sudah lama bersatu. Pemain-pemain ini bahkan ikut di level senior Piala AFF 2024 waktu masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Itu mereka sudah ada di sini. Nah, jadi secara tim ini sebenarnya tim ini sudah jadi, tinggal faktor taktik, faktor strategi, faktor filosofi, faktor cara bermain ini saja yang itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelatih. Tanggung jawab. Dan ya nggak usah terlalu sering. Mungkin melawan Laos, melawan Maroko, oke lah kita menyerang, kita ball possession, umpan, kita mencari celah lengah. Tetapi melawan Korea itu saya rasa sulit. Melawan Korea kita nggak mau kita harus parkir bus saja, defensif 3-4-3 atau 3-5-2.
atau 4-2-3-1 bertahan agak memperkuat lini tengah, lini belakang, kemudian melakukan serangan balik cepat, counter attack, itu lebih bagus nanti melawan Korea Selatan daripada kita memaksakan ball possession. Saya nggak bisa membayangkan, karena kalau Korea Selatan itu mainnya lebih efektif, efisien, taktis kayak Vietnam waktu itu di Piala AFF kemarin itu kayak begitu, tetapi mereka jauh lebih bagus. Jadi solusi saya ya nggak usah terlalu ball possession, kurangi ball possession lah. Anda punya ball possession 30% juga nggak apa-apa, yang penting cetak gol menang, daripada Anda punya ball possession 80% tapi nggak ada peluang. Nggak ada peluang, saudara-saudara. Ya, seperti itu ya. Penting itu menang, penting cetak gol, penting menang. Berapapun skornya, nggak perlu main indah, nggak apa-apa. Kalau mau main indah, nonton pertandingan sepak bola yang indah, nontonlah Barcelona, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, PSG. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Semuanya, saudara-saudara, semuanya. Tadi hari ini kita bicara tentang kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar tanggal 3, tanggal 6 dan tanggal 9 September 2025, saudara-saudara, di Gelora Delta Sidoarjo, di stadion di Sidoarjo, saudara-saudara. Stadion yang cukup bersejarah bagi timnas U19. Timnas U19 bersejarah di sini, stadion kesayangannya Indra Safri yang waktu itu juara Piala AFF. Itu sudah akan bertanding di sini. Nanti Indonesia pertandingan pertama tanggal 3 September akan melawan Laos, kemudian tanggal 6 September melawan Makau, dan tanggal 9 September melawan Korea Selatan, saudara. Dan ini sudah tanggal 18, 19, tinggal ya, waktunya sangat mepet sekali, saudara-saudara. Sangat mepet dan butuh persiapan yang benar-benar maksimal, karena lawan yang kita hadapi tidak mudah. Nanti di sini, saudara-saudara, semuanya di kualifikasi Piala Asia U23. Turnamennya di Arab Saudi tahun depan itu semuanya ada 11 grup, saudara-saudara. Ada 11 grup dengan juara-juara grup otomatis lolos ke Piala Asia U23, dan akan ada 4 runner up terbaik, saudara-saudara. 4 runner up terbaik yang akan lolos melengkapi 11 tim yang lain. Jadi total ada 16 tim plus plus 15 tim yang lolos plus tuan rumah, jadi semua ada 16. Dan ini tidak akan mudah bagi Indonesia, sekali lagi, karena kalau Indonesia ingin lolos, otomatis pertandingan pertama, kedua itu harus menang, dan saya rasa itu bisa menang. Nah, di pertandingan ketiga ini, saudara-saudara, yang menurut saya agak tidak mudah, karena kalau kita mau lolos, kita butuh setidaknya hasil imbang. Hasil imbang, saudara-saudara. Hasil imbang lawan Korea Selatan, kita setidaknya akan mengunci posisi kedua. Tentu saja juga akan dilihat berapa jumlah gol di pertandingan melawan Makau, di pertandingan melawan Laos, saudara-saudara. Karena itu nanti akan menentukan juga. Kemudian pokoknya minimal imbang lawan Korea. Kalau itu tercapai ya potensi lolos besar. Tetapi kalau kita mau lolos, otomatis ya kita mengalahkan Korea, saudara-saudara. Tetapi saya tidak yakin Indonesia akan bisa mampu mengalahkan Korea, karena ini tim yang berat. Apalagi mereka sudah secara khusus berkonsultasi dengan Sintayong. Dan kalau melihat cara bermain Indonesia waktu Piala AFF U23, saya rasa butuh banyak perbaikan, butuh banyak perombakan, karena tim ini, pemain-pemain ini nggak berani di depannya itu, nggak berani cetak gol, saudara-saudara. Mereka hanya umpan, nggak berani menyerang, nggak berani melakukan manuver, nggak berani melakukan tusukan, nggak berani eksekusi di depan gawang, itu nggak berani. Mereka lebih banyak itak-itik di tengah, belakang, kanan, kiri, belakang, tengah, kanan, kiri, belakang. Kayak begitu terus, muter-muter nggak jelas, saudara-saudara. Dan itu sudah terlihat waktu Piala AFF U23 yang lalu, saudara-saudara. Mereka hanya bisa menang besar melawan Brunei Darussalam, ketika melawan Filipina gol bunuh diri, ketika melawan Malaysia seri, ketika melawan Vietnam itu
kalah adu penalti. Melawan Thailand juga menang adu penalti. Jadi ya butuh banyak perbaikan lah kalau Indonesia ingin lolos ke Piala Asia U23, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.